Halo teman-teman pencinta mobil listrik dan efisiensi kendaraan. Kita akan ngobrolin satu topik yang hot banget gue dapat dari berita tadi. Kita mau sharing dan diskusi. Oke, bentar gue pakai topi dulu. Jadi Gias udah selesai. Wuling cuman memberikan kita pengharapan, yaitu bahwa tahun depan, which is 2022, yang cuma sekitar sebulan lagi, mereka akan mulai produksi mobil listrik kecilnya yang disebut dengan GSEV. Ada beberapa yang dipamerkan di sana. Ada Wuling Macaron. Ini 4 seater juga, harganya lebih murah, katakanlah 100 jutaan, dan dia itu cuma 120 sampai 170 km. Tiba-tiba muncullah di sana ada namanya Wuling Kiwi dengan kapasitas listrik 300 km dan di chargingnya bisa dalam 1 jam. Mendadak gua terkecoh dan gua bener-bener tergoda banget teman-teman, dan gua jujur saja, kalau dua ini diproduksi di Indonesia, oh ya, Wuling yang 300 km tadi harganya sekitar 170 jutaan sampai 200 juta mungkin. Jujur saja, kalau dua-dua ini diproduksi oleh Wuling dan gue disuruh beli, jujur saja, gue akan ngebeli yang 300 km per jam. Baterai adalah segalanya, mileage adalah segalanya. Kalau 300 km per jam, maka akan semakin banyak waktu gue menggunakan mobil itu dengan kondisi idle. Gue bisa santai di sawah, tapi tetap dapat AC, tetap dapat rumah gubuk kecil. Mobil gue anggap rumah gubuk kecil, dan gue bisa sambil kerja internetan, gue bisa sambil bikin laporan, tapi gue ada di sawah-sawahan kayak gitu. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, mobil listrik fungsinya buat gue adalah pertama buat irit karena cuma sekitar 120 rupiah per kilometer. Yang kedua adalah buat nongkrong di pinggir-pinggir jalan yang tentunya masih boleh nongkrong, masih boleh parkir, menikmati suasana lalu lalang hiruk pikuk manusia. Gue suka banget karena sebenarnya kafe yang paling enak itu adalah kafe outdoor. Tapi kafe outdoor itu nggak cocok di Indonesia karena AC-nya nggak dingin gitu ya. Nggak mungkin AC dibikin di luar, AC-nya rusak. Artinya apa? Mobil listrik ini adalah satu-satunya solusi buat gue, dimana gue bisa AC-AC-an, gue bisa lihat pemandangan luas, dan gue bisa sambil kerja di mobil ini dimanapun gue berada. Jadi buat gue adalah mobil listrik adalah rumah berjalan yang sesungguhnya. Kalau mobil bensin, buat gue itu belum rumah yang berjalan sesungguhnya. Karena apa? Kalau gue hidupin engine, gue nongkrong, gue istirahat, gue main laptop, itu paling 1 jam kita udah grogi karena mesinnya kasihan hidup terus padahal nggak jalan, ya kan? Jadi teman-teman, saran gue buat kalian semua, referensinya video-video gue sebelumnya adalah beli mobil yang mileage-nya lebih tinggi, tentunya tetap terjangkau. Ada kok hari ini yang mobil mileage-nya lebih tinggi, misalkan Hyundai Kona, Tesla, dan lain sebagainya, tapi harganya kan udah nggak cocok dengan butir pertama, yaitu efisiensi, which is kalau beda harganya 300 juta, 400 juta, ya kita menggunakan bensin, menggunakan listrik selama 10 tahun juga nggak sampai segitu gitu. Nggak sampai kita, masa listrik gue 10 tahun 400 juta kayak udah ngekredit rumah gitu kan. Jadi mudah-mudahan Wuling meluncing yang 300 km-nya yang di-charge bisa sejam dan harganya di bawah 200 juta. Kalau bisa harganya 170, 150 juta, gua pasti beli. Gimana teman-teman? Tolong komen di bawah, diskusikan mengenai ini. Mari kita ajak diskusi seperti video-video sebelumnya mengenai apa pendapat kalian mengenai opini terbaru gua ini. Oke? Thank you. Jangan lupa subscribe.